Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan teman-temanku yang saya cintai dan hormati, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat serta hidayahnya lah sehingga kita masih dapat menikmati dunia tempat kita tinggal ini. Perkenalkan, nama saya Nino Famulio Paroka, biasa dipanggil Noval, biasa juga dipanggil Anov. Kalian bisa memanggil saya apa saja asalkan nama itu tidak menghina saya. Jadi pada video ini saya akan menyampaikan pandangan saya terkait dengan LGBT. Mungkin di antara teman-teman sekalian ada yang familiar dan juga ada yang tidak familiar dengan akronim LGBT ini. Jadi LGBT itu adalah akronim yang berasal dari 4 kata: lesbian, gay, bisexual, dan transgender. Jadi keempat ini simpelnya mereka itu penyuka sesama jenis. Istilah ini mulai lebih dikenal semenjak Piala Dunia 2022 di Qatar ini, di mana negara Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia membuat aturan khusus yang melarang para wisatawan atau penonton bola untuk mengkampanyekan gerakan LGBT ini. Nah, dari situ mulai ramelah di media sosial gerakan untuk memboikot Piala Dunia di Qatar, terkhususnya di Twitter. #boikot Qatar, #boikot Piala Dunia 2022 sampai-sampai jadi top trending waktu itu. Lucunya petisi yang disampaikan oleh komunitas LGBT ini dibalas dengan epik oleh Kepala Keamanan Piala Dunia Qatar Abdullah An-Nasari. Beliau dalam salah satu wawancaranya berkata begini, "Jika Anda ingin mengekspresikan pandangan Anda terhadap LGBT, lakukanlah di masyarakat yang akan menerimanya. Jangan datang dan menghina seluruh masyarakat kami. Kami tidak akan mengubah agama selama 28 hari." Huge respect sih bagi beliau yang telah mewakili dan membela negaranya sendiri dan agamanya untuk speak up tentang hal ini. Bicara tentang agama Islam sendiri kan telah melarang manusia untuk suka dengan sesama jenis. Pada zaman Nabi Lut alaihissalam, saat itu kaum Sodom tenggelam di dalam perbuatan-perbuatan yang berdosa, melakukan hal-hal yang diharamkan, serta berbuat fahisya atau kerusakan yang mereka adakan sendiri dan belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari kalangan Bani Adam sebelumnya. Apa yang mereka lakukan? Yaitu mendatangi jenis laki-laki, bukannya jenis perempuan, dalam artian mereka itu homoseksual, gay. Perbuatan ini merupakan suatu hal yang belum pernah dilakukan oleh Bani Adam, belum dikenal dan belum pernah terbetik dalam hati mereka untuk melakukan selain penduduk Sodom. Dalam surah Al-A'raf ayat 80-81, Nabi Lut alaihissalam mengatakan kepada kaumnya jika perbuatan mereka itu melampaui batas dan suatu kebodohan, karena perbuatan seperti itu berarti menempatkan suatu bukan pada tempatnya. Kemudian Nabi Lut alaihissalam dalam surah Al-Hijr ayat 71 memberikan petunjuk kepada mereka untuk mengawini putri-putrinya, tetapi mereka merasa keberatan dan merasa tidak menginginkannya. Sungguh ya, sama dengan apa yang terjadi sekarang. Walaupun Abdullah An-Nasari, Kepala Keamanan Qatar, berkata demikian, para komunitas LGBT ini tetap saja gigih dan keras kepala terhadap apa yang mereka senangi itu. Padahal hal tersebut salah dan tidak dapat dibenarkan. Contohnya, kemarin negara Jerman. Negara Jerman ini sangatlah mendukung LGBT. Pada saat pertandingan saja yang kemarin antara Jerman melawan Jepang, timnas Jerman melakukan gerakan tutup mulut kayak begini pas foto sebagai aksi untuk mengkampanyekan LGBT. Padahal sudah dilarang. Emang tidak tahu ya, entah kenapa itu di otaknya. Untung kalah kemarin, coba kalau menang. Jadi menurut saya LGBT ini harus bersih dari dunia ini, bukannya malah berkembang seperti sekarang. Karena LGBT ini merupakan tindakan yang secara jelas anti manusia dan kemanusiaan, karena dia akan membuat punah umat manusia. Karena mustahil kan laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan yang akan melahirkan sebuah anak gitu. Tidak mungkin kalau perkawinan sejenis itu akan melahirkan sebuah anak. Astagfirullah, ini kucing, tolong ya, saya lagi pidato. Jadi kalau penduduk bumi yang jumlahnya saat ini sekitar 8 miliar, bila mereka melakukan perkawinan sesama jenis, sudah bisa diperkirakan 150 tahun yang akan datang, ratusan tahun yang akan datang, tidak akan ada seorang pun anak manusia di muka bumi ini. Dalam kehidupan sehari-hari yang sangat heterogen, tentunya saya menghormati orang-orang yang menjadi LGBT. Namun saya menegaskan bahwa saya tidak setuju dengan LGBT. Saya tidak setuju dengan LGBT ya.
Jika mereka atau ada orang-orang yang berkampanye agar hak-hak LGBT ini dihormati sebagai warga negara, tentunya kita akan mendukung. Saya akan mendukung. Tetapi jika mereka berkampanye mempromosikan LGBT yang memungkinkan anak-anak Indonesia tertarik untuk menjadi LGBT, inilah yang harus kita tentang. Cara menentangnya tentu saja jangan menggunakan kekerasan ataupun kebencian. Kita bisa berdialog dalam suasana kebatinan sebagai satu anak bangsa bernama Indonesia. Sekali lagi, jika pijakan dasar yang kita gunakan adalah kemaslahatan dalam berbangsa, tentunya tak perlu ada kekerasan yang mencuat. Kalau ada kekerasan, serahkan kepada aparat berwenang untuk memprosesnya. Satu hal yang perlu saya tekankan di sini, dalam kebebasan yang kita miliki itu sungguhnya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jadi teman-temanku sekalian, marilah kita semua bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ini ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni tidak adanya egoisme dalam agama. Dan hendaknya negara Indonesia itu suatu negara yang bertuhan. Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban itu ialah menghormati satu sama lain. Oleh karena itu, sebagai bangsa yang mengakui adanya Tuhan, sudah sepatutnya kita tidak melakukan larangan-larangan Tuhan. Bukankah perilaku LGBT itu menjadi larangan Tuhan? Apakah LGBT itu dapat dibenarkan? Tulis jawabanmu di kolom komentar, karena saya juga ingin dengar apa pendapatmu terhadap LGBT ini. Nah, demikianlah kiranya yang bisa saya sampaikan di video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau yang salah ucapan yang saya ucapkan. Salah ya? Betul lah. Semoga dunia ini baik-baik saja ke depannya. Tidak ada lagi perang, tidak ada lagi kebencian, semuanya damai dan tentram. Untuk menutup video ini, saya ingin memberikan sebuah pantun pada kalian. Bayi merangkak di atas tanah, merangkak hingga ke belakang rumah. Semoga pidato ini menjadi berkah untuk lentera di alam barzah. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi akhir kata saya Nova Mulyo Paroka mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.